Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Mudah-mudahan kita semuanya masih diberikan kesehatan, diberikan semangat untuk terus belajar. Untuk hari ini Bapak akan sedikit menjelaskan dan kita akan diskusikan tentang sunnah khobar, athar, kemudian juga hadis, perbedaan dan persamaannya. Yang pertama perlu kita ketahui sebagai sebuah desain besar bahwa yang dibahas dalam hadis, sunnah, khobar dan juga athar adalah perkataan atau al-qawli, kemudian perbuatan atau al-fi'li, kemudian ketetapan atau at-takriri, kemudian sifat atau al-wasfi yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Yang pertama kita lihat bahwa hadis adalah segala sesuatu, maksudnya segala sesuatu itu baik perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat yang bersumber atau yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian juga sunnah sama saja sebetulnya dengan hadis, hanya saja ada beberapa ulama yang membedakan bahwa hadis itu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi setelah risalah atau setelah Nabi diangkat menjadi utusan atau rasul, berarti setelah umur 40. Sedangkan sunnah segala sesuatu yang bersumber dari Rasul baik sebelum dan sesudah risalah, baik setelah Nabi diangkat menjadi Nabi atau bahkan Nabi setelah diangkat menjadi seorang Nabi. Kemudian khobar yang berikutnya, khobar ini bisa dua hal. Khobar itu bisa segala sesuatu yang bersumber dari Nabi. Kemudian yang kedua, khobar juga berarti sesuatu yang bersumber dari sahabat. Artinya kalau ada perkataan sahabat, maka itu bisa disebut khobar. Ya. Sedangkan perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat yang bersumber dari Nabi itu bisa hadis, bisa sunnah, juga bisa khobar. Bahkan yang keempat juga bisa athar. Ya, hanya saja athar itu juga selain disandarkan kepada Nabi, juga disandarkan kepada sahabat dan juga tabi'in. Sehingga perbedaan daripada keempatnya, persamaannya adalah, yang pertama persamaannya, bahwa persamaannya adalah semua perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat yang bersumber dari Nabi. Baik hadis, sunnah, khobar, atau athar, itu semua berkaitan dengan perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat dari Rasulullah SAW. Hanya saja perbedaannya adalah kalau hadis itu disandarkan kepada Nabi setelah risalah, kemudian sunnah itu baik sebelum atau sesudah Nabi itu diutus atau setelah risalah, kemudian khobar itu selain juga perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan seterusnya juga disandarkan kepada para sahabat. Sedangkan athar itu juga disandarkan kepada Rasul dan sahabat, juga pada tabi'in. Misalnya Nabi bersabda, innamal a'malu binniyah. Nabi itu perkataan Nabi, maka itu bisa disebut hadis, sunnah, khobar, dan athar. Kemudian misalnya Abu Bakar, sahabat Abu Bakar berkata, berilah kami, berkatalah kepada manusia dengan bahasa mereka. Maka karena Abu Bakar ini sebagai seorang sahabat, maka bisa perkataan beliau itu bisa disebut khabar atau athar. Ya. Kemudian misalnya tabi'in berkata, misalnya seorang tabi'in berkata, maka ketika tabi'in yang berkata, maka bisa disebut athar. Bukan khobar, bukan hadis, bukan sunnah. Ya, begitu. Kemudian selanjutnya, poin selanjutnya adalah ini tentang perbedaan Al-Quran dan hadis. Ya. Al-Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah, wahyu dari Allah. Sedangkan hadis, lafaz dan maknanya dari Nabi, kecuali hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah maknanya dari Allah, sedangkan lafaznya dari Nabi. Kalau hadis biasa, hadis nabawi, itu lafadznya, redaksi lafadznya, redaksi hadisnya itu dari Nabi, sedangkan maknanya pun juga dari Nabi. Walaupun pada dasarnya bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu juga merupakan wahyu dari Allah.
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian yang perbedaan yang kedua, Al-Quran itu harus diriwayatkan dengan lafaz dan makna. Artinya bahwa Al-Quran itu harus disampaikan baik lafadznya dan juga maknanya. Tidak boleh dirubah. Ya, jadi kalau bacaannya alaihim ya alaihim, man amana ya man amana, dan seterusnya. Ya, itu lafadz. Kemudian maknanya juga maknanya. Misalnya bismillahi, ini contoh sederhana ya. Bismillahi dengan menyebut asma Allah misalnya begitu, ya disampaikan seperti itu dan seterusnya. Ya, ini contoh kecilnya. Kemudian yang kedua, untuk hadis, lafadznya boleh berbeda tanpa mengurangi maksud. Artinya bahwa lafadz hadis yang kita terima dari Nabi bisa kita rubah asalkan tidak merubah makna. Ya, artinya lafadznya bisa kita rubah sedikit, itu tidak masalah. Nah, asalkan tidak merubah makna. Kemudian perbedaan yang ketiga bahwa Al-Quran itu mukjizat. Baik lafaz ataupun maknanya ataupun zatnya, bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Ya, sedangkan hadis itu bukan mukjizat. Artinya apa? Bahwa Al-Quran itu bisa melemahkan musuh-musuh. Bahwa Al-Quran itu bisa melemahkan musuh-musuh Nabi. Tetapi hadis tidak seperti itu. Itulah kekuatan mukjizat diantaranya. Kemudian yang keempat, Al-Quran itu membacanya adalah ibadah. Artinya baik kita bagus dan tidak bagus membacanya, maka akan dinilai ibadah. Bahkan satu hurufnya diganjar dengan 10 pahala atau kebaikan. Sedangkan membaca hadis bukan merupakan ibadah, kecuali diniatkan untuk beribadah atau diniatkan untuk mencari ilmu atau mengkaji, itu baru diantara yang bernilai ibadah. Demikian perbedaan antara hadis, sunnah, athar, dan kemudian khabar, juga perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Catatan penting bahwa belajar hadis menjadi suatu keharusan karena hadis sebagai sumber ajaran Islam. Artinya kita juga wajib belajar hadis selain Al-Quran, karena hadis juga sumber kedua ajaran-ajaran agama kita, agama Islam. Kemudian ulama telah membuat karya luar biasa dengan media terbatas. Setidaknya kita menghargai karya mereka dengan belajar. Artinya saat ini kita memiliki kesempatan untuk banyak belajar karena ulama-ulama kita telah merumuskan tentang hadis-hadis Nabi, baik yang sahih, baik yang dhaif, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi